Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mela Darmayanti, saya salah satu dosen di PGSD UPI. Selamat datang kembali pada mata kuliah pengantar pendidikan. Pada bab ini kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan yang terbagi pada 6 masa. Yang pertama, pendidikan masa prasejarah. Tujuan pendidikannya adalah agar generasi muda dapat mempertahankan hidup, mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap nilai-nilai religi. Pendidikan bersifat informal karena berlangsung dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah. Kedua, pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu bagi agama Hindu, manusia hidup untuk mencapai moksa dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Adapun secara khusus tujuan pendidikan disesuaikan dengan kasta. Sifat pendidikannya adalah informal, berpusat pada religi, guru sangat dihormati dan aristokratis. Lembaga pendidikan berlangsung di pecatrikan, pura, pertapaan, dan keluarga. Ketiga, pendidikan zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Pendidikan bersifat religius, demokratis, serta guru tidak memperoleh bayaran. Metode yang digunakan adalah sorogan atau individual dan halakoh atau palagan. Lembaga pendidikan dilaksanakan di langgar dan pesantren. 4. Pendidikan zaman pendudukan asing yang terbagi menjadi 3. Zaman Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. 2. Zaman VOC dengan tujuan mengembangkan ajaran Kristen Protestan dan menghasilkan pegawai administrasi rendahan. Dan yang ketiga, zaman pemerintah Belanda dengan ciri dualistis, konkordansi, dan sekuler. 5. Pendidikan zaman perintis kemerdekaan. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda sudah jelas sangat berpihak bagi kepentingan bangsa Belanda sendiri. Maka muncullah reaksi-reaksi positif dari warga Bumi Putra dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya adalah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan INS. Dan yang keenam adalah pendidikan masa pendudukan militer Jepang. Landasan idil pendidikannya adalah Hakko Ichiyo, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Adapun sifat-sifat pendidikannya adalah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, bela diri dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 3, menghilangkan diskriminasi hak memperoleh pendidikan dan terjadinya perubahan struktur sekolah. Pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pendidikan pada masa-masa sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk memahami secara lengkap materi sejarah pendidikan Indonesia, silahkan Anda dapat membaca buku yang sudah ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.